Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini Senin 19 Juli 2021. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus terus menyertai kehidupan kita sekalian yang mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini 2 Raja-Raja pasal 15. Biarlah firman Tuhan yang kita baca sungguh memberkati hidup kita, dan sebentar kita akan merenungkan dari bagian pasal ini. Kita berdoa sebelumnya. Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur hari yang baru Tuhan percayakan kami untuk dapat menjalaninya. Kami mohon Engkau mampukan kami pada saat kami membaca firman Tuhan dan merenungkan bagian firman yang kami baca. Mampukan untuk kami dapat menangkap setiap pesan rohani yang boleh kami dapatkan dan kami mau terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ada pepatah kita dengarkan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Apa artinya? Artinya usaha yang terus-menerus dilakukan walaupun hanya berawal dari hal yang paling kecil, pada akhirnya akan membuahkan hasil. Bila peribahasa ini dikenakan kepada perbuatan dosa, maka hasilnya bukan bukit kesuksesan, tetapi bukit kehancuran. Setelah Salomo mati, maka Rehabeam anak Salomo menggantikannya. Rehabeam memerintah dengan keras dan memungut pajak yang memberatkan rakyat. Hal itu membuat 10 suku memberontak dan memisahkan diri, lalu mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Demi menjaga agar rakyat tidak ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan di bait Allah, Yerobeam bin Nebat mendirikan kuil-kuil penyembahan lembu emas. Itu tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 29. Yerobeam mendirikan kuil-kuil penyembahan itu di Dan dan juga di Betel. Dengan tata ibadah tentu saja berbeda dengan tata ibadah yang ada di Yerusalem. Tata ibadah yang baru dilayani juga oleh imam-imam yang bukan orang Lewi. Padahal orang Lewi memang sudah ditentukan oleh Tuhan sejak zaman Musa untuk menjadi pelayan-pelayan bait Allah. Dengan alasan supaya putus hubungan dengan Yerusalem atau kerajaan Yehuda, kerajaan selatan, maka dimulailah dosa penyembahan berhala di seluruh kerajaan Israel Utara, atau sering juga dikatakan kerajaan Samaria. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya pada masa Yehu yang memerintah di kerajaan utara, ketika ia menumpas penyembahan berhala dan para nabi Baal di zaman Raja Ahab, raja sebelumnya yang kemudian dimusnahkan juga oleh Yehu yang mulanya takut akan Tuhan. Yehu berkesempatan untuk menumpas habis peninggalan-peninggalan Ahab yang berupa penyembahan-penyembahan berhala. Namun Yehu tidak menjauhkan dosa Yerobeam bin Nebat. Selalu kaitannya ketika Raja Utara tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh Tuhan, selalu dikaitkan dengan nenek moyangnya, yaitu Yerobeam bin Nebat. Padahal itu sudah ratusan tahun kemudian, dari zaman Yehu sampai Yerobeam. Dosa ini mengakibatkan apa Bapak Ibu? Keturunan Yehu hanya sampai generasi keempat saja menjadi raja Israel. Raja-raja pengganti di kerajaan Israel meneruskan dosa yang telah dilakukan oleh Yehu, demikian juga Yerobeam bin Nebat. Akibatnya kerajaan tidak tentram sebab ada pemberontakan, ada pembunuhan, kudeta, dan kekejaman kepada rakyat.
Semakin hancur negeri kerajaan Israel atau kerajaan utara dibawa ke dalam pembuangan oleh kerajaan Asyur. Itulah kisah tragis hancurnya sebuah bangsa yang besar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan bagi kita, mari kita mewaspadai perjuangan melawan dosa. Jangan ada dosa yang tidak kita jauhi, karena itu menjadi sumber kehancuran turun-temurun. Kita juga perlu mendoakan para pemimpin pemerintahan negara kita agar mereka mau menjauhkan dari dosa-dosa laten. Sebelum orang lain menyadari dosanya dan bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, kita yang sudah lebih dahulu percaya Yesus, ketika kita masih menyimpan dosa-dosa dalam diri kita, mari kita lepaskan semua itu dan kita menjauhkan semuanya itu. Kalau di dalam bahasa Rasul Paulus, kita mematikan segala keinginan-keinginan daging. Karena itu berdampak kehancuran, baik bagi diri kita maupun juga mengakibatkan orang lain pun turut di dalam dosa. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan hari ini mengingatkan kita bahwa dosa yang terus kita pelihara, dari kecil kita pelihara sampai menjadi dosa yang begitu besar, pada akhirnya dosa itulah yang akan menghancurkan. Ingatlah selalu akan Kristus yang sesungguhnya sudah menanggung dosa yang telah kita perbuat. Berapapun besarnya dosa yang kita pernah perbuat, dari awal sampai pada akhirnya kita terus berdosa, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menyucikan kita. Menyucikan bukan dengan perkataan begitu saja, bukan dengan barang yang fana atau dengan emas atau dengan perak, tetapi dengan yang paling berharga dari seorang manusia, yaitu darahnya, nyawanya. Tuhan telah menebus kita orang berdosa, sehingga Rasul Paulus menjadikan penebusan Kristus sebagai hal yang begitu besar, anugerah yang dialaminya. Dan jangan menjadikan anugerah yang sedemikian besar itu kita menjadi sia-sia karena kita masih terus hidup di dalam dosa. Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Apakah kalau kita sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan yang sedemikian besar, terus kita mau berbuat dosa? Karena Tuhan pasti mengampuni kita. Dan Tuhan mengampuni dosa yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Sehingga kita terus larut dalam kehidupan dosa. Inilah yang sesungguhnya mencerminkan orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan bukan saja ingin mendapatkan kehidupan yang kekal, tetapi di dalam diri orang itu ada perjuangan seumur hidup untuk mematikan dosa yang berdampak kehancuran, baik bagi dirinya maupun juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita tidak mau bukan anak-anak kita, keluarga kita dalam kehancuran. Kita tidak mau anak-anak kita melakukan dosa-dosa yang sesungguhnya kita ajarkan sepanjang hidup kita bersama dengan mereka. Marilah kita stop segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, supaya keturunan-keturunan kita, demikian juga kita sendiri, boleh mendapatkan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Karena kita mau berjuang, tentu saja Roh Kudus memampukan untuk kita dapat mematikan setiap perbuatan dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan. Mengingatkan kami kembali atas anugerah Tuhan yang sedemikian besar, yang sesungguhnya tidaklah layak kami menerimanya karena keberdosaan dan pemberontakan kami. Tetapi kami boleh melihat sepanjang sejarah umat Tuhan, bagaimana kasih setia Tuhan tetap dinyatakan, walaupun jatuh bangun umat Tuhan di dalam ketaatan kepada Tuhan, tetapi kasih setiamu tidak pernah berubah dengan apapun. Kami mau tidak sia-siakan atas setiap kasih karunia yang begitu besar.
dengan cara hidup seturut dengan kehendak-Mu, dengan cara hidup meninggalkan dosa yang masih ada di dalam diri kami. Mampukan kami Tuhan untuk melaksanakannya. Semua doa, permohonan, ucapan syukur kami alaskan dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Amin.